Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Untuk video kali ini, kita akan langsung saja melanjutkan mengenai poin pembahasan tentang Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya yang membelot. Yang membelot itu bisa dibilang berkhianat juga ya. Beberapa saat sebelum fajar menyising, ketika sholat subuh akan dilaksanakan, pasukan muslimin sudah bisa melihat pihak musuh. Pada saat yang genting ini, tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay itu membelot. Dia membawa sepertiga pasukan atau sekitar 300 prajurit mengikuti jejaknya. Mereka beralasan, kita tidak tahu atas dasar apa kita memerangi diri kita sendiri. Abdullah bin Ubay beralih bahwa Rasulullah tidak memperhatikan pendapatnya saat musyawarah kemarin dan malah memilih pendapat orang lain. Namun alasan sebenarnya bukan itu. Jika memang karena pendapatnya tidak dihiraukan, mengapa Abdullah bin Ubay ikut serta ke sana dan tidak tetap tinggal di Madinah sejak awal? Tindakan munafik ini sebenarnya bertujuan untuk menimbulkan guncangan dan keresahan di tengah pasukan muslimin. Dengan demikian, mereka berharap mental kaum muslimin akan jatuh setelah melihat kekuatan musuh, dan pihak musuh akan merasa lebih berani. Mereka berpikir cara ini akan mempercepat kekalahan pasukan Rasul dan pada akhirnya kepemimpinan di Madinah akan jatuh ke tangan mereka. Hampir saja Abdullah bin Ubay berhasil mempengaruhi mental kaum muslimin. Ada dua kelompok yang terpukul mentalnya, yaitu Bani Haritsah dari Aus dan Bani Salimah dari Khazraj yang hampir kehilangan semangat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala segera menguatkan hati kedua kelompok ini kembali setelah dilanda resah dan bimbang. Padahal kedua kelompok ini sudah berniat untuk mundur dari perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-122. Abdullah bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah, berusaha mengingatkan orang-orang munafik tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dalam kondisi kritis ini. Dia terus mengikuti langkah-langkah mereka, mendoakan keburukan bagi mereka, dan mengajak mereka kembali bergabung dalam pasukan kaum muslimin. Dia berkata, "Kemarilah, kita berperang di jalan Allah, atau sebaiknya bertahanlah." Namun dengan nada sinis mereka menjawab, andaikan kami tahu hendak berperang, niscaya kami tidak akan kembali. Akhirnya Abdullah bin Haram kembali ke pasukan muslimin sambil berkata, semoga Allah menjauhkan kalian dari musuh-musuh Allah sehingga Rasul tidak membutuhkan kehadiran kalian. Mengenai kelompok munafik ini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Sedangkan mereka tidak dianiaya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-161. Sekarang kita akan langsung aja masuk kepada pembahasan mengenai bab tentang sisa pasukan Islam yang pergi ke Uhud. Nah, setelah Abdullah bin Ubay beserta pengikutnya membelot atau berkhianat, Rasulullah memimpin sisa pasukannya yang berjumlah sekitar 700 prajurit melanjutkan perjalanan untuk menghadapi musuh. Pasukan musyrikin Mekah telah mengambil posisi di lokasi yang dibatasi oleh Bukit Uhud sehingga terhalang dari pandangan kaum muslimin. Rasulullah bertanya, siapa yang dapat menunjukkan jalan yang lebih dekat tanpa harus melewati musuh? Abu Khaitsmah menjawab, aku wahai Rasulullah. Dia kemudian memilih jalan memotong untuk sampai ke Uhud, melewati tanah dan perkebunan, bergerak ke arah barat dan meninggalkan pasukan kaum musyrikin. Pasukan muslimin melewati kebun milik Mirba bin Khoidhi, seorang munafik yang buta matanya. Ketika pasukan lewat, Mirba menaburkan debu ke wajah mereka sambil berkata, aku tidak mengizinkan kalian menginjak kebunku jika engkau benar Rasul Allah. Orang-orang muslimin hendak mengerubunginya dan membunuhnya. Tapi Rasulullah mencegahnya dengan berkata, jangan membunuhnya, dia telah buta hatinya sehingga buta juga matanya. Pasukan muslimin terus melanjutkan perjalanan hingga tiba di kaki Bukit Uhud. Mereka mengambil posisi dengan menghadap ke arah Madinah dan membelakangi Uhud. Dengan posisi seperti ini, pasukan musuh berada di tengah antara mereka dan Madinah. Nah, di tempat itulah Rasulullah membagi tugas pasukannya dan mempersiapkan barisan prajurit untuk menghadapi pertempuran. Beliau menugaskan satu brigadir pemanah ulung untuk menempati posisi di atas Bukit Uhud. Brigadir pasukan pemanah ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair
bin An-Nu'man Al-Anshari Al-Ausi. Posisi mereka berada di selatan Wadi Qonat, yang kemudian dikenal dengan nama Jabal Rumat, sekitar 150 meter dari posisi utama kaum muslimin. Rasulullah menjelaskan tujuan penugasan pasukan pemanah tersebut. Lindungi kami dengan anak panah kalian, agar mereka tidak dapat menyerang kami dari belakang. Tetaplah dalam posisi kalian, baik ketika kami hampir menang maupun dalam keadaan terdesak, supaya mereka tidak bisa menyerang dari arah kalian. Beliau menegaskan, lindungilah punggung kami. Jika kalian melihat kami bertempur, kalian tidak perlu membantu. Jika kami sedang mengumpulkan harta rampasan, jangan turun bergabung dengan kami. Bahkan dalam riwayat Bukhari, beliau berkata, jika kalian melihat kami disambar burung sekalipun, jangan meninggalkan posisi kalian, kecuali telah datang utusanku. Jika kalian melihat kami dapat mengalahkan mereka, jangan meninggalkan posisi kalian hingga ada utusan yang datang kepada kalian. Dengan menempatkan satu brigadir pemanah di atas bukit dan disertai ancaman keras bagi mereka jika meninggalkan posisinya, Rasulullah menutup satu celah penting yang bisa digunakan oleh pasukan musyrikin untuk menyerang dari arah belakang. Pasukan sayap kanan kaum muslimin dipimpin oleh Al-Mundhir bin Amr, sementara sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam yang dibantu oleh satu pasukan yang dipimpin oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad, sedangkan Zubair bertugas menghadang pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di barisan terdepan ditempatkan beberapa prajurit pemberani yang dikenal gagah perkasa dan sangat hebat dalam pertempuran. Dengan kemampuan standing dengan ribuan orang, pengaturan tugas dan pembagian pasukan tersebut merupakan strategi yang sangat tepat dan rinci, menunjukkan kecerdikan Rasulullah sebagai komandan tertinggi dalam perang. Beliau memilih tempat yang strategis meskipun tidak lebih dahulu sampai daripada pasukan musyrikin. Tempat yang dipilih lebih tinggi, dengan punggung dan sayap kanan terlindungi oleh ketinggian bukit, sementara sayap kiri terlindungi oleh satu-satunya tebing di situ. Jika terdesak, ketinggian posisi tersebut membuat kaum muslimin tidak mudah menyerah atau melarikan diri, sehingga musuh tidak dapat dengan mudah menghabisi dan menawan mereka. Posisi tersebut juga menyulitkan musuh, memaksa mereka maju dengan resiko kerugian besar. Sebaliknya, jika kondisi menguntungkan kaum muslimin, mereka dapat dengan mudah mengejar musuh. Rasulullah telah menghadapi strategi yang sempurna untuk menghadapi perang Uhud. Hari itu adalah Sabtu pagi tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriyah. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah melarang pasukannya untuk menyerang, kecuali setelah keluar komando dari beliau. Dalam peperangan ini, beliau mengenakan 2 lapis baju besi dan menyampaikan pesan-pesan penting yang berisi anjuran berperang dengan sabar dan penuh keteguhan. Beliau juga meniupkan ruh keberanian dan patriotisme ke dalam diri para sahabat dan pasukannya. Sambil menghunus pedang, Rasulullah berseru, "Siapakah yang ingin mengambil pedang ini menurut haknya?" Beberapa orang maju untuk mengambilnya, termasuk Ali bin Abu Thalib, Zubair bin Awam, Umar bin Khattab, dan Abu Dujana Simak bin Kharasah. Nah, Abu Dujana itu bertanya, "Apa haknya ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Hendaklah engkau membabatkan pedang ini ke wajah musuh-musuh hingga bengkok." Abu Dujana kemudian berkata, "Aku yang akan mengambilnya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah menyerahkan pedang tersebut kepadanya. Abu Dujana dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani dalam berperang, hingga terkesan sombong. Dia memiliki sorban merah yang selalu dikenakan ketika siap bertempur hingga titik darah penghabisan. Setelah menerima pedang tersebut, Abu Dujana mengikatkan sorban merah di kepalanya dan berjalan di antara 2 barisan dengan cara yang sangat berani. Rasulullah bersabda, "Sungguh itu adalah cara berjalan yang paling dibenci Allah, kecuali di tempat ini." Sementara itu, di tempat berdiamnya kaum musyrikin Mekah, mereka tengah mengatur pasukannya berdasarkan barisan-barisan. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sofyan bin Harb yang mengambil posisi di tengah-tengah pasukan. Di sayap kanan ada Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik, dan di sayap kiri ada Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan infanteri dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah, sedangkan pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Rabi'ah. Bendera perang dipegang oleh beberapa orang dari Bani Abdidar yang telah memegang kedudukan tersebut sejak pembagian oleh Bani Abdul Manaf yang diwarisi dari Qusay bin Kilab. Abu Sofyan banyak bercerita tentang apa yang terjadi saat perang Badar untuk membangkitkan semangat mereka. Dia berkata kepada Bani Abdidar, "Wahai Bani Abdidar, pada perang Badar kami telah mempercayakan bendera pedang kepada kalian, dan kalian telah melihat apa yang kemudian menimpa kami. Sesungguhnya pasukan itu bergantung kepada bendera perangnya. Jika bendera itu musnah, maka musnahlah mereka. Jadi lebih baik kalian melindungi bendera itu, atau lebih baik kalian melepaskan urusan kita dengan Muhammad, dan kami telah cukup untuk mewakili kalian."
Perkataan Abu Sofyan membuat Bani Abduddar marah. Mereka berkata, "Kami akan menyerahkan bendera kami kepadamu. Besok kalian akan melihat apa yang akan kami perbuat." Dengan semangat patriotisme yang dibangkitkan oleh Rasul dan pengaturan pasukan yang strategis, kaum muslimin siap menghadapi musuh di medan perang Uhud. Strategi dan persiapan ini menunjukkan betapa cerdiknya Rasulullah sebagai komandan tertinggi dan betapa kuatnya semangat juang para sahabat dalam mempertahankan agama dan tanah air mereka. Nah, di sisi lain, sekarang kita akan membahas mengenai siasat yang dipakai oleh kafir Quraisy. Jadi pertama untuk usaha memecah pasukan muslimin. Nah, sebelum pertempuran terjadi, pasukan Quraisy menggunakan berbagai siasat untuk memecah belah pasukan muslimin. Salah satu upaya mereka adalah mengirim surat ke tengah-tengah kaum Ansor. Abu Sofyan mengirim surat yang berbunyi, "Biarkanlah kami menyelesaikan urusan kami dengan anak paman kami atau Muhammad, maka kami akan melepaskan kalian. Kami tidak memiliki kepentingan apapun atas kematian kalian." Namun upaya ini sia-sia karena keimanan kaum Ansor sangat kokoh. Mereka menolak tawaran tersebut dengan tegas, membuat telinga pihak Quraisy memerah karena malu dan marah. Selain itu, pasukan Quraisy juga menggunakan seorang pengkhianat bernama Abdu Amr bin Saifi yang juga dikenal sebagai Abu Amr. Dahulu ia adalah pemimpin Bani Aus dan seorang rahib. Namun setelah kemunculan Islam, dia terang-terangan memusuhi Rasulullah. Setelah keluar dari Madinah dan pergi ke Mekah, dia membujuk orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah dengan janji bahwa kaumnya akan mengikuti Quraisy jika mereka menyerang Madinah. Ketika Abu Amr muncul di hadapan kaum muslimin, dia disambut dengan ejekan dan hinaan, sehingga usahanya untuk memecah belah pasukan muslimin juga gagal. Nah, untuk cara yang kedua, itu peran serta wanita-wanita Quraisy. Wanita-wanita Quraisy juga ikut serta dalam upaya membangkitkan semangat prajurit mereka. Mereka dipimpin oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sofyan. Mereka mengelilingi pasukan kaum musyrikin sambil menabuh rebana, menyanyikan syair-syair yang membangkitkan semangat berperang dan menggerakkan perasaan prajurit untuk menyongsong medan pertempuran. Salah satu bait syair mereka untuk para pemegang bendera adalah, "Wahai Bani Abu Dar, majulah para pelindung barisan belakang, tebaskan setiap pedang tajam kalian." Nah, mereka juga menyemangati para prajurit dengan ancaman bahwa jika mereka maju, wanita-wanita itu akan memeluk dan memberikan mereka pembaringan yang empuk. Tetapi jika mereka mundur, para wanita itu akan pergi dan meninggalkan mereka tanpa cinta kasih. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.